Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 dari kelas IFC akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan sekedar kata-kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga merupakan landasan filsafat yang mencerminkan visi dan identitas bangsa kita. Kami akan membahas aspek-aspek filsafat ini dalam presentasi kami. Selanjutnya adalah perkenalan dari masing-masing anggota kelompok 3. Perkenalkan, saya Lutfi Aludin Rosyid dengan NIM 123230082. Perkenalkan, nama saya Raditya Abimanyu Putra. Nomor NIM saya yaitu 123230095. Saya dari kelompok 3 dan saya adalah ketua dari kelompok 3. Nama saya Alfonso Sitanggang, NIM 123230100. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Khalidar Jaring Abdul Salam, NIM 123230115 dari kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nil Nitya Wijaya dengan NIM 123230116. Perkenalkan, nama saya Arsila Saduarti, NIM 123230120 dari kelas IFC. Di sini saya berperan sebagai moderator. Materi yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian dari filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, dan logika dari berbagai aspek dari kehidupan dan realitas yang melibatkan pemikiran kritis, analisis, serta refleksi mendalam untuk suatu hal ataupun permasalahan. Filsafat itu sendiri mempunyai 4 sifat, yaitu koheren, mendasar, menyeluruh, serta spekulatif. Lalu, mengapa Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat? Yang pertama, sesuai sistem filsafat yang harus bersifat koheren, Pancasila bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda-beda namun saling melengkapi, dan tiap bagian-bagiannya memiliki fungsi dan kedudukannya sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat menyeluruh, yaitu suatu pola yang mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat mendasar, yaitu merupakan suatu bentuk perenungan yang mendalam dari tata kehidupan manusia menghadapi dirinya sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Lalu yang terakhir, Pancasila bersifat spekulatif. Artinya, Pancasila merupakan hasil buah pikir dari perenungan sebagai titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran dari setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Materi kedua adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, serta landasan ontologis dan landasan aksiologis yang akan dipaparkan oleh Adit. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu Pancasila sebagai objek yang dijadikan landasan. Dengan kata lain,
Pancasila merupakan sekumpulan prinsip-prinsip atau keyakinan yang dijadikan landasan atau dasar dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus itu berarti Pancasila dianut atau sebagai pegangan dalam bermasyarakat di negara Indonesia. Nah, dalam konsep Pancasila sebagai genetivus subjektivus ada tiga dimensi yang tidak terlepaskan, yaitu pertama yaitu dimensi ontologis atau landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila itu berarti Pancasila itu adalah keyakinan mendasar yang membentuk pandangan dunia dan pandangan tentang hakikat keyakinan. Karena kata ontologi sendiri itu mengacu pada makna hakikat. Dan yang kedua yaitu landasan epistemologis atau landasan yang mengacu pada ilmu pengetahuan. Jadi Pancasila itu dijadikan sebuah landasan untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat kebijakan, pengambilan keputusan yang sesuai prinsip-prinsip yang dibawa oleh ideologi Pancasila ini. Dan yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Aksiologis itu mengacu pada nilai dari sesuatu atau value. Nah, Pancasila itu adalah value kehidupan bermasyarakat, atau bisa dikatakan bahwa landasan aksiologis ini adalah nilai-nilai yang terkandung atau value yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung value spiritual, kerohanian, dan sakral. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung value harga diri, kebebasan, tanggung jawab. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, itu mengandung value solidaritas, terus kesetiakawanan. Dan yang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu mengandung value mufakat, musyawarah, kemudian berjiwa besar. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu mengandung value keadilan, kemudian keadilan dan kemanusiaan. Maksudnya manusia diharapkan adil. Sekian, terima kasih dari saya. Materi yang ketiga adalah sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dipaparkan oleh Alfonsus.
Saya akan menjelaskan sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika kita membahas sistem filsafat Pancasila, yaitu mencari sumber historinya, kita akan membahas per poin, yaitu per sila yang ada. Yang kita akan pertama membahas tentang sila Pancasila sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak ribuan tahun yang lalu, Indonesia sudah mulai mengenal dan mempelajari agama-agama yang ada, yaitu agama Hindu Buddha sekitar 14 abad, agama Islam 7 abad, dan agama Kristen selama 4 abad. Nah, dari sumber histori yang ada, kita dapat memahami bahwa rakyat Indonesia memahami suatu agama itu sebagai suatu kewajiban dan mempercayai adanya Tuhan. Ya, dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan, hal ini merupakan hal yang utama yang dijadikan sebagai sila Pancasila, yaitu sila pertama. Oke, kita akan lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, negara Indonesia dan negara maritim. Pada masanya, warga-warga sering melakukan penjelajahan samudra hingga ke sudut-sudut Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Ya, dari suatu penjelajahan ini, ya karakter-karakter warga Indonesia mulai terbentuk menjadi suatu karakter yang bagus dan komitmen. Hal ini diambil Soekarno dan disebut sebagai suatu internasionalisme atau peri kemanusiaan. Hal ini semakin nyata setelah kemerdekaan Indonesia, di mana semakin tampak bahwa warga Indonesia memiliki kearifan lokal dan komitmen dalam persatuan, kemerdekaan, politik luar negeri, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi yang ada. Hal ini pun dijadikan salah satu sila Pancasila. Oke, kita membahas sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia ini memiliki keberagaman budaya, ras, budaya, dan lain-lain. Hal ini tentunya akan dapat menyebabkan suatu perpecahan pada suatu bangsa. Oleh sebab hal itu, persatuan yang ada diperlukan dan nampak nyata bahwa persatuan Indonesia dapat dipertahankan. Sehingga sila persatuan ini dimasukkan ke dalam sistem Pancasila yang kita kenal sekarang. Oke, kita akan membahas sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya, sebenarnya sistem demokrasi yang seperti ini pada masa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia agak sulit diterapkan karena kerajaan-kerajaan yang ada menggunakan prinsip feodal, yaitu di mana raja memiliki kekuasaan berlebih dan dapat menentukan sesuatu sekehendak hatinya. Tapi jika kita melihat jejak-jejak sejarah di daerah-daerah lain, suatu adat, sebenarnya demokrasi ini sudah mulai berkembang, dan seiring jalannya waktu demokrasi yang ada semakin besar, dan akhirnya sistem federal ini digantikan dengan demokrasi yang sekarang dianutkan pada sistem Pancasila, dan kita anut selama ini hingga saat ini. Oke, kita membahas sila terakhir, itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial ini sebenarnya merupakan cita-cita bangsa Indonesia sejak dulu kala, apalagi semenjak zaman kolonialisme, di mana kita dijajah oleh warga, di mana kita mendapatkan suatu ketidakadilan, penindasan. Oleh itu makanya pemuda-pemuda Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia berusaha mati-matian memperjuangkan kemerdekaan, dan akhirnya kita mulai mendapatkan keadilan tersebut. Makanya sila keadilan ini dimasukkan ke dalam sila Pancasila. Jika kita terapi secara mendalam, sila 1, 2, 3, 4, dan 5 ini memiliki saling keterikatan, di mana sila pertama itu mendukung sila yang lainnya 2, 3, 4, 5. Begitu juga sila selanjutnya. Ya, sebenarnya sistem Pancasila suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi sebenarnya sila ini sudah cocok menjadi sistem Pancasila, sistem dasar negara kita berdasarkan filsafat. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang keempat adalah sumber sosiologis yang akan dipaparkan oleh Raja. Di sini saya akan membahas tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu masyarakat biasa yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Lalu kelompok yang kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat berdasarkan teori-teori yang bersifat akademis serta ilmiah. Menurut Notonegoro, peneliti dan pemikir filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, sila-sila Pancasila merupakan
suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Natonagoro juga menggambarkan kesatuan dan hubungan-hubungan Pancasila itu dalam suatu hubungan hierarkis piramidal, dan kesatuan hubungan tersebut saling berhubungan atau saling mengisi. Lalu kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila tersebut berbentuk piramida yang bertingkat 5. Sila pertama menjadi puncak piramida dan sila kelima menjadi bawahnya atau dasarnya. Lalu rumusan hierarki tersebut digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu sila kedua dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, menjiwai dan meliputi sila ketiga, keempat, dan kelima. Lalu sila ketiga dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, dan meliputi sila keempat dan kelima. Lalu sila keempat dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, ketiga, serta menjiwai dan meliputi sila kelima. Lalu sila kelima dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu hubungan sila-sila Pancasila tersebut saling mengisi, yang bisa digambarkan atau dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila ketiga, sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adalah kerakyatan yang berketuhanan Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Materi yang kelima adalah sumber politis yang akan dipaparkan oleh Nitya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 sampai dengan 1959. Kemudian kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Wacana politis Pancasila sebagai sistem filsafat dikemukakan oleh Soekarno sebagai konsep filosofische Grondslag. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian dalam kuliah umum di Istana Negara pada tanggal 22 Mei 1958, Soekarno menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung, dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari disintegrasi bangsa. Pada kuliah umum di Istana Negara pada tanggal
26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, elemen ketuhanan perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena telah menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, Soekarno menyampaikan bahwa sila kedua merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Kemudian pada bulan Juli 1958 di Istana Negara, Soekarno membahas sila ketiga. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran seperti teori Ernest dan pendapat Otto Bauer. Nah, dari beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Pada 3 September 1958, di Istana Negara, Soekarno memberikan kuliah umum mengenai sila keempat. Soekarno menyatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi yang membawa kepribadian Indonesia itu sendiri. Demokrasi yang mempresentasikan suatu alam jiwa, pemikiran, dan perasaan bangsa Indonesia. Pada 21 Februari 1959 dalam kuliah umum seminar di Yogyakarta, Soekarno menguraikan arti dari sila kelima, di mana keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan. Karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa dan para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kelompok 2 diwakili oleh Habibie dalam pidatonya tanggal 1 Juni 2011 dalam rangka menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sudah lama dilupakan pada euforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Habibie menyatakan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Kedua, Habibie menyatakan tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya reaktualisasi dari Pancasila. Yang ketiga, Habibie menegaskan tentang makna pentingnya reaktualisasi dari Pancasila. Nah, yang terakhir yang keempat, Habibie menyatakan tentang perlunya implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Simbol dapat diartikan sebagai tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Demikian pula halnya dengan burung Garuda, diterima sebagai simbol oleh bangsa Indonesia melalui proses panjang termasuk dalam konvensi. Lambang burung Garuda Pancasila diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rancangan awal dari burung Garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. Adapun makna dari simbol-simbol pada burung Garuda Pancasila. Yang pertama, burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk melambangkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Kemudian, warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan dari bangsa Indonesia. Garuda juga memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi dengan 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher Garuda. Perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan untuk mencapai tujuan bersama.
Garis hitam tebal pada perisai melambangkan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia. Warna dasar pada ruang perisai melambangkan warna bendera kebangsaan negara Indonesia. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan Pancasila. Yang pertama ada bintang melambangkan sila pertama dari Pancasila, kemudian tali rantai melambangkan sila kedua dari Pancasila, pohon beringin melambangkan sila ketiga dari Pancasila, kepala banteng melambangkan sila keempat dari Pancasila, dan padidahan kapas melambangkan sila kelima dari Pancasila. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang terakhir adalah dinamika Pancasila dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dipaparkan oleh Arsyila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah pada era Soekarno. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, yang diadakan pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Groundslag belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adukium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Yang kedua adalah pada era Soeharto. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Kemudian pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Yang kedua adalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, yang merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah komunisme, adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi yang pertama dalam sila ketuhanan, yang menekankan keyakinan pada Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Ini menghubungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Esensi yang kedua adalah sila kemanusiaan, yang menggambarkan manusia sebagai makhluk monopluralis dengan 3 aspek yang berhubungan. Dengan kodrat, yaitu jiwa atau raga, sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dengan makhluk Tuhan. Yang ketiga adalah sila persatuan yang merupakan esensi ketiga terkait dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang memiliki 3 jenis juga, tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Sila keempat adalah kerakyatan yang menekankan prinsip musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya mengikuti pendapat mayoritas saja. Sila kelima adalah keadilan, memiliki 3 aspek, keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki urgensi yang besar. Yang pertama adalah memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah sebagai bangsa yang merdeka dalam politik dan yuridis, serta merdeka dalam mengemukakan ide-ide untuk kemajuan bangsa. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memungkinkan pengembangan alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia, memungkinkan bangsa menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mengancam semangat kebangsaan dan juga perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi panduan dalam menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran. Selain itu, dapat mencegah ketidakseimbangan yang dapat merusak lingkungan dan mental bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi yang berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dan memiliki urgensi dalam memelihara identitas bangsa Indonesia, menghadapi tantangan global, dan juga menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga presentasi ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat kita. Mari kita bersama-sama menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.